Halo, berjumpa kembali dengan Gion Perkasa Motor. Ini kalau servis rem di Gion selalu dicuci pistonnya. Karet-karetnya ini dicuci karena banyak kotoran, debu, pasir atau gemuk yang buat melumasi itu kering karena sering direm. Remnya panas, jadi dia gosong lengket. Kalau di tempat lain mungkin cuma ditekan. Apa resikonya kalau piston rem cuma ditekan? Rem akan lengket. Andaikan tidak panas pun kampas rem akan cepat habis. Di rem dia akan maksimal karena pergerakan piston terhambat. Nah, ini kotoran begini. Nah, ini akan menghambat. Jadi makanya selalu dicuci, dibersihkan supaya rem pakem maksimal, tidak lari kanan ke kiri. Yang bikin rem lari kanan atau kiri, ini kita fokus di rem dulu, adalah piston sering lengket, macet. Begini, ini kalau kotor itu macet, atau di otomatisnya. Nah, ini otomatis sering. Nah, ini otomatis harus main gerak. Andaikan ini tidak gerak akan lengket rem. Ini atas bawah harus gerak. Terus selain itu juga ini kalau buntu bikin rem panas juga, atau lari kanan atau kiri di rem. Tapi ini sering kejadian jika rem cuma ditekan, terus minyak rem bercampur-campur dengan berbagai merek. Jadi banyak merek itu bikin bengkak. Nah, selain bikin gempak di master rem atas bawah, juga di sini bisa menimbulkan nggak baik. Jadi saya anjurkan penggemar Gion atau pelanggan Gion, jika servis rem jangan mau cuma ditekan pistonnya, harus dicuci, dibersihkan, itu standarnya, supaya tetap maksimal pengereman, kecepatan tinggi, rem tetap pakem, tetap lurus. Nah, nanti selain ini kita bahas setelah rem sudah sempurna kok lari kanan lari kiri di rem, apa saja penyebabnya. Ada lain hari yang kita bahas nanti. Ini fokus di rem dulu. Kemarin sudah saya juga bicarakan masalah cakram, jika di rem bergetar karena permukaan cakram yang tidak rata, itu sering di eksternal juga kejadian. Belakang kerja langsung, kalau kerja rem jangan hanya sebelah-sebelah atau hanya cuma depan atau belakang saja, tapi harus langsung 4 roda bersamaan supaya tahu ada bocor atau tidak, ada yang lengket tidak di pistonnya, kondisi semua supaya diketahui. Karena banyak itu anak-anak dari tempat lain mengerjakan rem hanya depan saja atau sebelah saja yang dicurigai saja tanpa dikerja 4-4-nya. Anak resikonya hanya kerjanya bolak-balik, tidak selesai. Ini langsung 4 roda kerja. Jadi saya anjurkan sekali lagi, jika servis rem sekalian piston harus dicuci, diganti minyak rem, dikuras, dibersihkan semua, karena minyak rem ada umurnya juga. Jadi titik didihnya itu memang tertulis, kadang-kadang tertulis ya sampai 270 derajat Celcius, tapi yang jika dipakaikan alat pengetes yang akurat, kadang-kadang ada minyak rem yang tidak sampai. Nah, titik didih itu juga ada batasnya. Jika sudah nempuh di atas 20.000 km sampai 40.000 km itu
biasanya sudah kecampuran air. Nah, dari air inilah titik didih rem jadi berkurang karena air titik didihnya di 100 derajat. Nah, di saat direm sudah panas mencapai titik didih akan terjadi gelembung. Nah, di situ rem bisa jadi blong atau dalam. Inilah yang mengakibatkan banyak kecelakaan. Makanya di Gion selalu dikuras, tidak ada sistem tambah. Karena minyak rem sekarang tidak sistem tambah. Di saat kita sering orang memeriksa pagi hari di garasi sambil memanasi, minyak remnya kurang langsung ditambah. Nah, kalau yang beda merek itu resikonya karet bengkak atau mutunya berbeda, itu kan kasus juga. Nah, kalau bisa tidak usah ditambah, karena itu minyak rem turun bisa jadi karena kampas remnya, karena mobil cakram itu pakai cakram, pakai piston besar, dia kalau makin tipis makin turun minyak rem karena dia mengisi ruang kosong yang di piston yang makin maju meninggalkan rumah piston. Jadi lebih baik kalau memang ragu-ragu merasa ada kebocoran, dilihat saja dari roda-rodanya ada basah tidak. Jika tidak ada basah tidak usah ditambah. Nah, karena itu tandanya kampas rem mulai menipis ketika minyak rem makin turun. Jika ragu tidak bisa memastikan, bawa ke bengkel terdekat untuk memeriksakan. Jadi saran saya jangan biasakan nambah minyak rem, apalagi beda merek. Lebih baik langsung main ganti. Sekali lagi, minyak rem ada titik didihnya. Yang bikin sering ngeblong adalah karena minyaknya sudah kotor atau banyak air. Kandungan air itu terjadi karena di saat dari panas dingin di waktu mobil tinggal di garasi itu, udara jadi titik-titik embun, jadi air jatuh jadi menyatu dengan minyak rem. Karena itu sering-seringlah, ya bukan sering, kalau bisa saat ganti kampas rem ganti minyak rem. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like Gion Perkasa Motor.